Selanjutnya, sambutan atas nama alumni Pondok Pesantren Modern Al-Mizan yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Munir, MCMA, alumni Al-Mizan Angkatan ke-6 tahun 2002. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yafuqu bi jalalihi wa 'izamihi hamdal hamidin. Assalatu wassalamu ala habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Abil Qasim al-Amin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Samahatul ulama al-izzah wa ashabus sa'adah wal fadilah al-umara. أخص بذكري وتعظيمي لفضيلة الشيخ المدير المعهد العصر الميزان دكتور أزهر علي ونفعنا بعلومه وكرمه وبركاته في الدارين في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. ولا ننسى المحترمة عقيدته الحاجة الأستاذة نونو الخيرية، ويليه الفضيلة الأستاذ أحمد غياث الفواز، وعقيدته أستاذة ليالي، ويليه كذلك المكرم أستاذنا أستاذ فجر عزيز وأمي ليلى، والأساتذة والأستاذات. Mohon maaf tidak atau belum saya sebutkan satu persatu, bukan berarti tidak mengurangi rasa kagum dan takdim saya kepada para ustaz dan asatidzah yang merupakan semuanya adalah guru-guru saya semua. Dan juga yang terhormat Mizan yang merupakan juga sahabat seperjuangan kami, teman curhat dan juga teman keluh kesah. Juga tidak lupa yang terhormat ketua dan panitia. Atas berkat panitia inilah kita bisa melaksanakan acara dengan lancar. Mungkin mereka tidak tidur semalaman. Juga tidak lupa kepada wali santri, para wali santri yang luar biasa sudah menitipkan anak-anaknya di pondok yang tercinta ini. Dan sama-sama kita banggakan dan kita cintai para santri, khususnya para santri yang akan diwisuda pada hari ini. Ini merupakan hari mereka. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para santri yang wisuda. Semoga ilmu, akhlak, dan tatanan yang telah diambil diterima di pondok tercinta ini menjadi bermanfaat. Amin. Ya. Kalau tadi perwakilan dari wali santri berpantun, saya juga tidak buka. Coba kita bahas dengan pantun lagi ya. Boleh? Jalan-jalan ke Rangkas Bitung naik kereta, membawa pajangan beserta tinta. Al-Mizan selalu di hati kita, tempat kenangan tak terlupa. Juga ada pepatah mengatakan
remaja? Ya, ada insya Allah ya. Pada tahun 1996, saya diajak oleh orang tua saya dan kakak saya berjalan ke negeri nun jauh di sana, yaitu Kanada, kampung Narimbang Dalam. Di Narimbang inilah terdapat sebuah istana suci. Kalau orang mengatakan bahwa penjara suci, salah itu ya. Tetapi saya tidak. Saya mengatakan ini adalah istana suci. Karena dari sinilah ya kami sebagai alumni Al-Mizan itu menghadapi tantangan-tantangan zaman, baik itu secara akademisi maupun secara komunitas sosial di masyarakat, baik itu regional maupun internasional. Jadi kita harus bangga. Bertolak dari sinilah kita memiliki bekal. Saya tahun 1996 selama 5 tahun di sini. Di sini juga alhamdulillah masih ada, yaitu Ustadz Kiai Batu Dawang, yang merupakan beliau ini sahabat saya sekaligus guru saya. Karena beliau ini terus terang saya sampaikan promosi aja lah pada santri-santri atau adik-adik semua. Beliau ini selalu menjadi juara kelas. Luar biasa, tepuk dulu. Dan juga di sini ada seperjuangan saya juga, yaitu Ustazah Sulastri. Sudah mengabdikan diri sekitar, kalau saya hitung ya, kalau nggak salah, berarti 23 tahun. Luar biasa. Saya hormat sama beliau, yaitu keikhlasan, kegigihan, kesabarannya perlu diapresiasi. Dan juga di sini hadir juga sahabat teman curhat saya juga. Kadang-kadang saya juga kalau kekurangan curhat cerita sama beliau nih, yaitu Ustadz Pipi Haryadi. Dan tentunya tidak lupa kepada ustadz-ustadz saya dulu yang masih ada di sini, yaitu ada terutama di sini saya melihat wajah-wajah yang ganteng, yang dulu favorit saya ini, yaitu Ustadz Didi, ada Ustadz Eko, juga Ustadz Pajol terutama, ya khususnya ya Kiai kita ya, Kiai Anak Azhari kali. Itu merupakan suatu teladan saya. Teringiang-ngiang selalu seluruh nasihat dan juga seluruh motivasi beliau dan keilmuan beliau itu sehingga sampai saat ini masih alhamdulillah terlukis dalam hati dan sanubari saya. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kami semuanya. Amin. Itu sekilas perkenalan. Masih banyak ya? Ya, tentunya karena sebagai alumni ya perlu menyampaikan juga kepada adik-adik nostalgia. Karena di tempat ini juga penuh dengan nostalgia, kenangan-kenangan manis. Dan nantinya saya pribadi saya bawa untuk mengarungi samudra yang begitu luas ya di belahan dunia ini. Mungkin berawal dari yang kecil saja. Saya terkenang tatkala waktu bangun tidur tiba, semua orang bergegas menuju mana? Menuju kamar mandi. Kalau dahulu santrinya luar biasa. Saya kebetulan di sini mungkin untuk di Narimbang ini yaitu tahun kedua di Narimbang. Itu santrinya sudah banyak. Fasilitas kamar mandi masih sedikit. Sehingga yang ngantri bukan orang, gayung ngantri itu. Di sini sekarang sampai saat ini masih sama nggak? Masih. Wah, nanti kita sebenarnya ya.
Saya kira pada periode kami saja. Nah, dari yang terkecil ini pun akhirnya menjadi suatu pelajaran bagi saya pribadi. Saya ke Yordania. Waktu S1 di sana saya tinggal di asrama. Asrama di universitas. Di sana ada 10 kamar. Kebetulan saya dapat kamar paling atas, lantai atas, 10 kamar. Satu kamar itu dihuni oleh 3 orang. Sehingga kalau 10 berarti 30 orang ya. Kamar mandinya cuma ada 4. Sehingga pada pagi hari semua orang menuju kamar mandi, tetapi semuanya mengantri. Betul waktu itu saya satu kamar dengan orang Chechnya, Rusia, dan juga orang Turki. Mereka setiap hari mengeluh tentang kamar mandi. Tapi kalau saya santuy aja gitu, santai. Karena hal ini, peristiwa ini sudah saya rasakan di Al-Mizan dulu. Jadi menjadi bekal saya juga luar biasa. Dulu kita mengeluh kan, ini kok kamar mandinya dikit banget gitu. Tetapi ternyata itu menjadi suatu benteng, bekal saya untuk di sana. Ketika mereka mengeluh, saya ketawa. Belum seberapa. Ya, makanan. Misalkan makanan. Dulu saya favoritnya Pak Kiai sayur oncom. Masih ada nggak selama sekarang? Nggak ada. Wah, berarti ini saatnya sudah upgrade nih. Udah naik level. Dulu saya masih sayur oncom sama tempe. Tetapi luar biasa. Makanan walaupun sederhana sehat. Buktinya mana? Bukti seperti saya ini. Oncom dan tempe menghasilkan bobot. Nah, ketika saya ke Yordania, setiap hari kita makan daging, makan kambing, makan sapi, makan ayam. Bisa tanya sama Ustaz Ahmad Dias ya, di Yordania. Porsinya kalau kita makan orang Arab ya, dan saya juga ikut jadinya. Minimal satu orang itu setengah ayam, minimal. Kebanyakan satu orang satu ayam. Kan luar biasa. Ketika saya di pondok, saya oncom. Kesana ayamnya banyak banget. Berarti wah, saya harus bersyukur, nikmat betul kan. Jadi sedap gitu. Saya di pondok ini tiap hari makan daging, makan rendang, makan tunjang dan sebagainya. Datang ke sana mungkin sudah biasa. Tetapi kalau waktu saya sederhana di sini, ketika mendapatkan sesuatu yang lebih baik, itu akan rasa syukur kita akan lebih tinggi. Maka jangan banyak-banyak mengeluh kita, karena ini semuanya adalah pelajaran bagi kita. Dan juga ada suatu saat waktu itu almarhum ibu saya mengatakan, cari aja isi di sana orang Yordan memperbaiki keturunan katanya. Ini ada isi saya juga saya bawa Pak. Saya nggak mau di belakang. Tapi saya pikir-pikir, kalau saya nikah sama orang Yordani, orang Arab, saya bawa ke kampung, sedangkan ibu saya juga ternak kecil-kecilan ayam kampung, ya. Pulang ke kampung ke rumah, tiap hari saya nyembelih ayam berapa ya? Jadi penyakit ayam nih. Jadi apa? Ya, akhirnya pertimbangan, salah satu pertimbangan, akhirnya saya tetap cinta produk Indonesia. Satu lagi kenangan di pondok yang saya masih rasakan dan saya masih ingat, bahkan masih nempel. Apa? Dan sampai sekarang masih ada cedera di fisik saya. Mungkin ada juga masih ada. Apa? Korengan. Itu penyakit. Kayaknya penyakit yang sudah lupa di pondok ya. Nggak tahu kalau perempuan, saya nggak tahu katanya. Kalau laki-laki kayaknya ada. Sampai sekarang nempel, nggak mau diingatan. Bahkan mungkin kalau dilihat masih ada sih bekas-bekasnya gitu. Ya, tetapi semua akumulasi ini, pelajaran-pelajaran hidup di pondok Model Al-Mizan itu tidak ada yang sia-sia.
tetapi juga interaksi kita. Semuanya kita bawa menjadi bekal, ya. Maka adik-adik yang mau wisuda jangan minder, harus pede bahwa keluaran Al-Mizan itu berhak dan bahkan lebih memiliki bekal untuk bukan hanya regional tapi global, internasional. Bayangkan waktu itu saya di Jordania dengan keponakan saya, namanya Ustaz Udin, ini ada yang kenal sini. Ke Jordania kami tidak berbekal alamat, karena informasi awal dari salah seorang ustaz bahwa di Yordania itu pendidikannya gratis, sehingga kami pendek walaupun dengan dana pas-pasan berbekal dengan tiket, kemudian kami terbang sampai di bandara. Tidak ada yang menjemput, ya, tidak ada pengurusan. Kita komunikasi dengan imigrasi pakai bahasa Arab. Dari mana? Dari Al-Mizan. Kemudian komunikasi dengan supir taksi, karena kita nggak tahu kemana. Hanya saja ustaz saya waktu itu menyampaikan bahwa datang ke alamat ini. Akhirnya saya terjemahkan, ada nggak daerah ini alamatnya ini? Beliau bilang, kasih bilang ada, saya antar. Datang ke sana, mungkin perjalanan sekitar 40 menit sampai ke sebuah rumah. Orang nggak tahu, nggak ada di sini orang Indonesia. Akhirnya kami ke warung, supir taksi itu juga baik, membantu saya, membantu kami. Akhirnya bilang ada di sebelah gedung sana, ada orang Indonesia. Akhirnya kami datang ke sana. Langsung ke rumah, nggak dibukakan, tidak dibukakan rumah itu. Ketok karena ya tidak punya saudara, tidak punya teman, tidak punya kenalan, tidak ada kontak. Jangan pun WhatsApp, HP pun nggak punya. Pada zaman itu ya, HP pun tidak ada, karena belum ada BBM pun belum ada, hanya SMS dan telepon. Tetapi kami bersabar menunggu di sana. Datang betul bertemu dengan orang Asia. Ternyata bukan orang Indonesia, orang Malaysia. Kenalan kami, akhirnya kami diajak kepada asrama Indonesia. Oh ada teman Indonesia di sana Pak, Bu. Kami diinterogasi, dikirain kami mau turis atau teroris. Untung aja sini kita dulu kita melihat bahwa luar biasa bekal dari Indonesia ini sudah cukup. Tinggal mengembangkan saja, tinggal mengembangkan. Itu akan sangat berdampak, berguna bagi kita. Bukan hanya di daerah, akan tetapi juga di luar daerah. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian kepada adik juga sedikit saya mungkin ada pesan bahwa nanti dengan siapapun kita bergaul, berinteraksi, jangan lupa jaga akhlak dan etika kita. Karena akhlak dan etika semuanya sama. Tidak mereka orang putih, orang bule, orang Afrika, orang hitam, orang Asia dan sebagainya sama. Standarnya adalah sopan santun akhlak mulia. Dan ini juga merupakan suatu goal, tujuan agama kita, tujuan daripada ibadah kita. Coba adik-adik tahu, ibadah mana yang tidak ada tersirat terkait dengan tujuan untuk memperbaiki hal? Salat contohnya, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Daripada kejilan kita. Artinya apa? Akhlak interaksi kita. Apa? Zakat. Zakat menggerakkan hati-hati para muzakir untuk memberikan sedekah sehingga menjadi attitude, menjadi suatu habit, menjadi orang yang dermawan. Itu apa? Akhlak. Apa? Haji. Semua orang haji, tetapi dengan rata semuanya. Tidak membedakan raja, presiden, pimpinan, bawahan, tidak. Semuanya rata pakai kain ihram.
itu juga berdampak kepada akhlak mulia. Sehingga akhlak mulia ini kalau kita pegang terus akan menimbulkan kepada perbuatan-perbuatan yang positif, yang baik, dan juga semuanya akan kembali kepada kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Artinya segala sesuatu yang kita kerjakan akan kembali kepada kita semua. Jadi jangan takut, selama kita memegang teguh kepada akhlak yang mulia, berbuat baik, maka dimanapun kita akan hidup, bahkan insya Allah. Dan yang kedua, adik-adik sekalian, perlunya dan selalu ditanamkan kepada kita yaitu mujalasatul ulama wassalihin. Selalu nempel dengan para ulama dan orang-orang soleh, karena berkah mereka itu luar biasa. Al-Fakir, saya tidak pintar, tetapi saya yakin ya al-maskur kam min barakatil masyhur fi du'ail maskur. Berapa banyak orang yang hebat ya, berapa banyak orang yang pintar dalam arti berinteraksi dengan komunitas dan masyarakat, itu bukan karena pintar bawaan, tetapi karena keberkahan, baik itu dari guru maupun teman. Maka pintar-pintarlah kita memilih teman dan memilih guru. Sebagai hibbu sholihin wa lastu minhum la'alli an anala syafa'atan. Saya, kata Imam Syafi'i, mencintai orang-orang soleh karena saya berharap keberkahan dan syafaat akan turun kepada saya berkat mereka. Ya. Karena mungkin waktu sudah terbatas, kami tutup dengan mengakumulasi bahwa ilmu dan adab itu harus beriringan. Karena ilmu tanpa adab kehancuran, adab tanpa ilmu ketiadaan. Maka harus sama-sama beriringan. Dan juga laisa birra'u ma kuntu baghiyan walakinna liqa'u ma kuntu mushtaqan walaysa nani. Bukanlah perpisahan yang aku tangisi, akan tetapi pertemuan yang selalu aku rindui. Demikian. Ini mohon izin Pak Kiai, para ustazah, asatidzah dan ustazah, kami juga memohon izin doa. Kami luar biasa, orang banyak seperti ini doanya terkabul insya Allah. Kami sedang merintis pondok pesantren namanya Mazaya Cendekia Indonesia, yang insya Allah akan sudah diresmikan oleh Pak Kiai peletakan barunya, yaitu di Maja di Ciharang. Maka bagi Bapak dan Ibu, kami mohon untuk doa semoga ini merupakan suatu yayasan yang untuk kemaslahatan umat, amin, dan juga untuk kontribusi bagi peradaban dan juga untuk memuliakan di jalan Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.